Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Ega Silvia dari kelas 5C NIM 190151074. Kali ini saya akan mempraktikkan cara mengajar guru kepada peserta didik dengan teknik simak ulang. Sebelum saya mempraktikkan video pengajaran saya akan menunjukkan RPP yang sudah saya buat. Ini bertujuan untuk mempermudah pengajar dalam mengajar peserta didik. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Ya, langsung saja ya. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Nah, untuk hari ini, Ibu akan membahas materi tentang teks narasi. Nah, udah ada yang tahu belum teks narasi itu apa? Belum, Bu. Ya, langsung Ibu jelaskan saja ya. Teks narasi adalah teks yang berisi cerita yang disampaikan melalui alur peristiwa yang disusun secara kronologis atau tahu sebab akibatnya. Teks ini meliputi teks cerita fantasi, teks fabel, teks cerita sejarah, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua, ini adalah struktur teks narasi. Nah, untuk struktur teks ini sendiri ada 6. Ada berapa anak-anak? Ada 6, Bu. Ya, Ibu akan menjelaskan satu persatu strukturnya ya. Yang pertama itu ada pengenalan situasi cerita. Nah, pada bagian ini penulis memperkenalkan tokoh dan hubungan antar tokoh hingga ke alur peristiwa. Untuk yang kedua, ini ada pengungkapan peristiwa. Nah, pada bagian ini peristiwa yang menimbulkan berbagai masalah dan kesukaran. Jadi dalam cerita ini awal dari masalah dibuat oleh penulis. Nah, untuk yang ketiga ini menuju konflik. Ini terjadi peningkatan keterpurukan yang menyebabkan bertambahnya menuju puncak konflik. Jadi ini sedang panas-panasnya menuju suatu konflik ya. Nah, untuk yang keempat itu ada puncak konflik atau klimaks. Cerita yang paling menghebohkan dan di mana kisah sedang berada pada puncak konfliknya. Nah, ini emang udah berada di puncak-puncak konflik yang sudah dituliskan oleh penulis. Untuk yang kelima itu ada penyelesaian. Bagian ini mengulas penjelasan atau penilaian mengenai sikap atau nasib yang menimpa tokoh-tokoh setelah mengalami puncak konflik. Baik itu tokohnya dijelaskan secara bahagia atau merasa sedih dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir itu ada kode. Nah, bagian ini merupakan bagian yang berupa komentar terhadap keseluruhan cerita yang sebagai penutup kisah. Sudah paham belum anak-anak? Sudah. Ya. Ibu akan melanjutkan ke unsur-unsur teks narasi ya. Nah, untuk unsur-unsur teks narasi ini ada 4. Ada berapa anak-anak? Ada 4, Bu. Ya, yang pertama itu ada tema. Tema merupakan pokok pembicaraan dan dasar atas pengembangan kisah yang diceritakan oleh penulis. Jadi di sini penulis menjelaskan dulu alur yang akan tema yang akan dibuat oleh penulis seperti tema kehidupan, pertemanan, percintaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada latar. Nah, latar di sini penulis menceritakan waktu, lingkungan sosial, kemudian tempat terjadinya peristiwa yang ditulis penulis dalam peristiwa yang sedang dibuat. Kemudian yang ketiga ada penokohan, di mana penulis menulis bagaimana watak dari setiap tokoh yang sedang diceritakan. Keempat ada alur. Nah, di sini alur pola atau rangkaian peristiwa yang dibuat penulis dalam menuangkan dalam gagasan cerita yang dibuat. Ibu akan melanjutkan ke unsur-unsur teks narasi ya. Nah, untuk unsur-unsur teks narasi ini ada 4. Ada berapa anak-anak? Ada 4, Bu. Ya, yang pertama itu ada tema. Tema merupakan pokok pembicaraan dan dasar atas pengembangan kisah yang diceritakan oleh penulis. Jadi di sini penulis menjelaskan dulu alur yang akan
tema yang akan dibuat oleh penulis seperti tema kehidupan, pertemanan, percintaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada latar. Nah, latar di sini penulis menceritakan waktu, lingkungan sosial, kemudian tempat terjadinya peristiwa yang ditulis penulis dalam peristiwa yang sedang dibuat. Kemudian yang ketiga ada penokohan, di mana penulis menulis bagaimana watak dari setiap tokoh yang sedang diceritakan. Keempat ada alur. Nah, di sini alur pola atau rangkaian peristiwa yang dibuat penulis dalam menuangkan dalam gagasan cerita yang dibuat. Yang terakhir ini ada ciri-ciri teks narasi. Nah, di sini ada 3 ciri-ciri teks narasi. Ada berapa anak-anak? 3, Bu. Yang pertama itu menonjolkan unsur atau tindakan dalam urutan waktu tertentu. Jadi step by step seperti itu, secara berurutan. Kemudian yang kedua ada berusaha menjawab pertanyaan apa yang sedang terjadi dalam cerita yang disampaikan penulis untuk pembacanya. Ketiga atau yang terakhir itu terdapat konflik karena cerita harus ada konflik agar pembaca tidak bosan. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Sudah paham atau belum anak-anak? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, sekian pertemuan hari ini tentang teks narasi. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata, penutur, dan tingkah laku yang kurang berkenan. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang sudah saya buat. Jika ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.